Inilah tampilan healer biru dan merah setelah dicukur. Jadi maksudmu hanya itu? Karena itu Bluey hitam dan Bingo putih. Akhir-akhir ini di internet ada obsesi aneh bahwa setiap kartun harus punya karakter berkulit berwarna. Namun mereka berkata bukan dengan niat baik, melainkan dengan maksud licik, dan jika tidak melihatnya, mereka marah serta meledak di mana-mana. Yang paling ironis adalah seringkali bahkan tidak peduli apa yang dikatakan kartunnya, tapi lebih kepada apa yang mereka rasakan tentang bagaimana seharusnya karakter itu. Itu bukan karena analisis, tapi hanya karena ingin ada karakter berkulit hitam sebagai representasi. Contoh pertama adalah Bajordigans, hewan berwarna-warni yang estetik, lucu, suka bernyanyi opera, dan berpetualang konyol. Tapi selalu ada si tukang gosip yang bilang tidak, temanku Pablo harus berkulit hitam, kenapa begitu? Hanya karena karakternya ekspresif, intens, suka menari, dan mudah bersemangat, gila. Intinya, mereka bilang orang yang aktif dan bersemangat pasti tidak berkulit putih. Lalu kita punya Tyrone dan Uniqua, juga dianggap sebagai orang kulit berwarna, hanya karena mereka membayangkan seperti itulah perilaku orang kulit berwarna. Tidak ada konteks, hanya stereotip yang sangat absurd. Teman-teman ini memang bermasalah, bro. Mereka bahkan marah hanya karena sebuah fan art sederhana di fan art polos ini yang dibuat untuk Bajordi hanya untuk mengekspresikan imajinasi mereka. Pengkritik berat berdatangan, menentukan karakter yang harus berkulit berwarna. Santai saja bro, ini hanya seni. Karakter-karakter diberi kewarganegaraan yang bahkan penciptanya tak tahu mereka bisa punya. Saya bilang, kalian kurang waras, dan ini bukan satu-satunya contohnya. My Little Pony juga mendapat banyak kritik. Tolonglah, mereka hanya poni-poni lucu, dengan sihir yang melompat-lompat di surga poni mereka yang imut. Meski estetika serialnya seperti itu, tetap saja ada yang mengeluh karena tidak ada poni hitam. Apa-apaan sih? Memangnya mereka itu poni neraka atau poni mainiga, lalu mereka menambahkan seekor poni untuk memenuhi keinginan representasi budaya mereka. Dan kalian tahu apa? Langsung saja mereka mulai mengkategorikannya seolah-olah itu pekerjaan mereka. Sungguh! Mereka memperkenalkan Zecora, zebra campuran beraksen kental. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka bilang, oh ya, itu yang dari Afrika. Maksudnya melihat seekor zebra dan otomatis berpikir tentang Afrika. Genderang dan kebijaksanaan mistis. Itu bukan representasi teman, itu versi Twitternya National Geographic. Tapi contoh yang paling baru adalah yang terjadi dengan Phineas dan Ferb. Bro, orang-orang ini sudah terobsesi dengan representasi budaya. Orang-orang berbahasa Inggris, khususnya orang kulit putih, sering datang dan bilang Phineas and Ferb adalah serial buruk. Mereka menganggap hanya karakter Afro-Amerika yang bisa menciptakan keberagaman budaya, padahal hanya karena kurangnya representasi saja. Serial ini sebenarnya punya karakter dari berbagai latar belakang, seperti Baljit dari India, Isabella yang Latina, serta memperkenalkan beragam aksen, budaya, dan negara. Doofenshmirtz orang Jerman, Perry Platypus Australia, mamalia semi-akuatik, dan alien. Jadi apa namanya? Tapi jika tidak cukup karakter yang tampak seperti orang Afrika, itu tidak dihitung karena bagi banyak orang keberagaman hanya berarti satu hal, sisanya tidak terlihat. Hal ini juga terjadi pada banyak kartun lain. Di Arthur, selama bertahun-tahun banyak orang menyebut Brian orang kulit hitam hanya karena dia pintar, terdidik, dan bertanggung jawab. Apakah sekarang kepintaran dianggap sebagai ciri ras? Itu dianggap rasial. Kemudian, saat karakter Afro resmi dimasukkan, mereka tetap mengeluh karena merasa berbeda. Kalau tidak sesuai fantasi mereka, itu jadi tak berguna. Di Rugrats, Tommy dan yang lainnya adalah bayi-bayi berkepala besar, tapi Susie Carmichael dibebani dengan seluruh tanggung jawab untuk mewakili komunitas Afro. Dia dituntut sopan, dewasa, kuat, dan bermoral, sementara yang lain boleh bertindak kacau dan tidak masuk akal. Tidak apa-apa, karena karakter berkulit hitam harus selalu benar, tanpa kesalahan, dan menjadi contoh bagi yang lain. Serius, apakah itu benar-benar inklusi? Di Hey Arnold, keadaannya bahkan lebih absurd. Seri ini sangat beragam, ada orang Latin, imigran, aksen, lingkungan nyata, dan kisah-kisah manusia. Geralt sudah ada di sana sejak awal, memimpin dengan kelebihan dan kekurangan serta karismanya.
Tapi tetap saja, ada yang bilang kurang tokoh utama berkulit hitam. Karena kalau karakternya tidak berteriak saya berkulit hitam setiap 5 menit, seolah-olah dia tidak ada dan tidak dianggap. Adventure Time juga, penggemar menganggap Marceline berkulit hitam karena sifatnya yang intens, dark, musikal, dan pemberontak. Saya penasaran bagaimana mereka bisa menyimpulkan begitu. Tapi tunggu dulu, karena menurut mereka, Putri Permen itu putih, bahkan super putih banget karena dia bermasalah dan suka mengontrol. Meski Marceline setengah iblis, setengah vampir, dan penyintas kiamat, dia harus berkulit berwarna karena terlalu intens untuk jadi orang kulit putih. Atau di Gadis Super Kuat, kejadian aneh serupa juga terjadi. Dia merah muda, pemimpin, tenang, dan karena itu dikira kulit putih. Bubbles itu imut, biru, dan kalian tahu apa? Buttercup itu galak, suka memerintah, dan berkelahi. Jadi yang itu pasti berkulit warna, bukan putih. Awalnya mereka bilang karakter kuat tak cocok di kelompok itu. Tapi di Enchanto, gosipnya justru berbalik. Karena semua orang Latin, kini orang-orang menentukan siapa yang benar-benar terlihat Latin atau tidak. Katanya Mirabel iya, Isabella terlalu putih, dan Luisa kelihatan seperti orang Eropa. Sekarang bukan hanya soal representasi, tapi juga tentang sertifikasi orang Latin berdasarkan warna kulit. Jika kulitmu putih, berarti kamu bukan Latin. Mereka menjadikan The Proud Family sebagai contoh sempurna. Ya, itu penting, tapi juga ada stereotip berlebihan, keluarga suka berteriak, dan penggambaran ekstrim. Tapi hati-hati, kalau kamu menunjukkannya, mereka bilang kamu nggak ngerti budaya. Maksudnya, kalau kamu mengkritik stereotip, kamu jadi penjahat. Tapi kalau kamu menerima begitu saja tanpa berpikir, kamu dianggap sebagai sekutu. Logika apa yang mereka pakai? Terakhir, ada contoh dari Gumball. Saat Darwin dianggap berkulit berwarna karena dia oranye dan diadopsi. Hahaha. Tapi ya sudah, sampai titik ini kita semua tahu bahwa representasi itu memang penting. Semua setuju, tapi bukan berarti cukup menambah karakter kulit hitam atau menggelapkan warna kulit lalu merasa tugas selesai. Representasi nyata adalah menulis karakter kompleks dan beragam dengan kepribadian berbeda, bukan menjadikan ras sebagai label atau kepribadian default. Jika keberagaman hanya dihitung dari jumlah karakter di layar tanpa memperhatikan budaya, konteks, cerita, dan nuansa. Jadi, yang diminta bukanlah inklusi, melainkan daftar centang yang harus dipenuhi oleh karakter tertentu agar sesuai dengan ide stereotip tersebut. Dan pada akhirnya, hal yang paling ironis adalah banyak dari kartun-kartun itu dibuat untuk anak-anak untuk menjadi universal, absurd, atau fantastis. Namun tetap saja ada orang dewasa yang berdebat seolah-olah itu adalah kajian sosiologis tentang para karakter. Tidak masalah menganalisisnya, tapi aneh menuntut realisme ras pada kuda poni ajaib sambil memakai stereotip untuk membenarkannya. Tidak semua karakter harus mewakili seseorang, dan keberagaman tak bisa dimasukkan dalam satu kategori. Karena ketika kamu mereduksi representasi hanya menjadi ada orang kulit hitam atau tidak, kamu sebenarnya tidak sedang bersikap inklusif. Kamu hanya mendaur ulang ide dangkal agar terlihat bagus. Karena jika menurutmu menari, berteriak, bersikap intens atau kasar secara otomatis berarti orang kulit berwarna, dan bersikap tenang, kutu buku, atau pemimpin berarti kulit putih. Jadi bukannya melawan stereotip, kamu malah menegaskannya dengan ego moral? Coba sebutkan Dory dan Nemo warnanya apa, atau mereka hanya ikan biasa? Ya, baiklah teman-teman, beritahu pendapat kalian tentang ini. Menurut kalian, apakah cukup dengan menaruh CJ di semua kartun untuk menyelesaikan semuanya? Sudahkah kalian menyadari semua kegilaan di internet? Tulis jawaban di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.